Silakan ya Ibu sebutkan namanya Kak Tanan. Adrian Prayoga. Hadir, Bu. Abiba Nuralisa. Hadir, Bu. Erin Delisa. Hadir, Bu. Muhammad Asgar. Hadir, Bu. Kansa Zahra. Hadir, Bu. Nur Halisa. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini anak-anakku hadir semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang P5. Dan sebelumnya selain Ibu hari ini juga akan didampingi oleh Ibu Nurjana selaku wali kelas 4. Bagaimana anak-anak? Siap belajar? Siap, Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu. Semuanya silakan berdiri. Oke, hari ini kita akan ice breaking topik saya bunda. Dengan cara menyanyi ya, dengan gerakannya. Kita mulai 1, 2, 3. Topik saya bunda. Bunda, topik saya. Kalau tidak bunda, bukan topik saya. Nah, sekarang kata apanya mau dihilangkan? Saya. Sekarang kata sayanya dihilangkan, hanya gerakan ya. Nah, kita mulai 1, 2, 3. Topik bunda. Bunda, topik. Kalau tidak bunda, bukan topik. Oke, tepuk tangan semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang P5. Anak-anak bisa lihat di atas? Bisa, Bu. Kata P5. Anak-anakku, ada yang tahu apa itu P5? Apa? Silakan diulangi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah tahu. Dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan pengolahan limbah sabut kelapa. Oke, tentang sabut kelapa. Nah, silakan anak-anakku lihat. Pernah apa nama di atas? Kelapa. Kelapa. Anak-anakku pernah lihat pohon kelapa? Pernah. Apa di mana? Di Di kebun. kebun di mana lagi? Dekat rumah. Dekat rumah. Dekat sekolah. Dekat sekolah atau ada di lingkungan sekolah ya. Nah, apa lagi? Di belakang rumah. Ya, di belakang rumah. Jadi pohon kelapa banyak sekali kita temui. Nah, terutamanya di sekolah kita. Setiap hari kita lihat pohon kelapa karena di sekitar sekolah kita ada pohon kelapa. Nah, selanjutnya dari pohon kelapa pernah lihat apa ini? Sabut kelapa. Ya, sabut kelapa. Ada yang pernah lihat sabut kelapa? Di mana? Dekat rumah. Di mana lagi? Di kebun. Di mana lagi? Pembuangan sampah. Ya, di pembuangan sampah. Di rumah. Oke. Jadi banyak ya kita temui ada di pembuangan sampah. Nanti Bu akan jelaskan itu. Sekarang kita berkata sabut kelapa. Anak-anakku perhatikan di atas. Bisa lihat nak? Nah, apa itu sabut kelapa? Sabut kelapa adalah lapisan serat alami yang berada di antara kulit luar kelapa dan tempurung keras bagian dalam kelapa. Nah, sabut ini terdiri dari serat kasar yang berfungsi melindungi buah kelapa. Nah, kemudian ada karakteristik sabut kelapa. Silakan anak-anakku lihat
padahal memiliki banyak kegunaan ini. Dianggap limbah karena apa? Dibuang di sembarang tempat, di tempat pembuangan sampah kayak apa tadi yang temannya sebutkan itu dikatakan limbah karena dibuang di pembuangan sampah sehingga mengotori lingkungan kita. Padahal sabut kelapa banyak sekali manfaatnya. Kemudian anak-anakku bisa lihat di atas? Bisa. Gambar apa di atas? Kelapa. Sabut kelapa. Jadi gambar di atas adalah tempat pengumpulan sabut kelapa. Jadi setelah daging kelapanya diambil, kemudian dibuanglah seperti itu, hanya dibakar. Terjadilah polusi. Kemudian dibuang di sebelah tempat seperti ini. Terjadilah limbah. Makanya kemudian jika tidak dimanfaatkan, yang pertama terjadi pencemaran lingkungan. Jadi sampah menumpuk, limbah sabut kelapa yang dibuat sembarangan dapat menumpuk di tempat-tempat pembuangan sampah dan menyebabkan pencemaran. Jadi jika misalkan bekas tadi sudah diambil daging kelapanya, kemudian sabut kelapanya dibuang, maka akan menumpuk jika tidak dimanfaatkan. Meskipun sabut kelapa adalah bahan organik, jika terlalu banyak, proses dekomposisinya bisa memakan waktu yang lama. Kemudian ada juga pencemaran air dan tanah. Sabut kelapa yang terurai perlahan bisa mencemari kualitas tanah dan air, terutama jika tercampur dengan bahan kimia lain yang merusak ekosistem. Bisa dilihat pencemaran lingkungan di atas? Bisa. Kemudian sarang nyamuk. Kenapa dikatakan dapat mengakibatkan sarang nyamuk? Limbah sabut kelapa yang menumpuk dan dibiarkan di tempat yang lembab bisa menjadi tempat berkembang bagi nyamuk, terutama jenis nyamuk yang membawa penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Kemudian bisa juga terjadi risiko kebakaran. Jadi sabut kelapa yang kering sangat mudah terbakar. Jika limbah ini menumpuk di tempat yang terbuka, risiko kebakaran bisa meningkat, terutama di daerah yang panas atau musim kemarau. Bagaimana Nana bisa paham nak? Bisa. Jadi ini ya dampak-dampaknya. Kemudian selanjutnya dampak ekonomi. Jadi limbah sabut kelapa yang tidak dimanfaatkan adalah sumber daya yang terbuang. Padahal sabut kelapa bisa diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti keset, jadi dapat dibuat jadi keset kaki, kemudian pot tanaman, bisa juga matras dan bahan kerajinan. Jika tidak dimanfaatkan, potensi ekonomi ini hilang. Jadi sabut kelapa banyak sekali manfaatnya. Bisa dibuat pot tanaman, bisa dibuat apa lagi? Keset kaki, apa lagi? Pot bunga, ya, apalagi matras. Ada tuh yang hiasan-hiasan di kepala, bisa juga seperti itu. Kemudian bisa juga dibuat kerajinan berupa bunga, ya, bunga baru disimpan di ruang tamu. Bagaimana Nana paham nak? Paham, Bu. Jadi itu tadi bagaimana kita sabut kelapa, bagaimana dampaknya. Ya seperti itu. Sekarang anak-anakku, pemanfaatan sabut kelapa menjadi bahan yang berguna. Jadi pada P5 kita kali ini yaitu bertemakan gaya hidup berkelanjutan, kita sudah memilih apa yang akan kita buat, yaitu pot bunga atau pot tanaman. Anak-anakku bisa lihat di atas? Ini. Nah, bisa lihat kan? Jadi kita akan mencoba seperti ini. Ada pot bunga, ini terbuat dari sabut kelapa. Sabut kelapa yang digunakan adalah bukan yang sabut kelapa langsung dibuka, tidak seperti itu. Jadi sabut kelapa itu diambil sabut kelapa yang bersih. Sudah ada tidak kotorannya. Kalaupun ada kotorannya, kita harus bersihkan terlebih dahulu. Jadi kita tampil seperti ini. Bagaimana Nena? Bisa lihat
mengerjakan. Ibu akan tampilkan ya. Bagaimana Nana, bisa lihat Nak? Bisa, Bu. Nah, seperti ini. Nanti kita akan lakukan seperti ini. Nah, ini ya, contoh pembuatannya. Nah, jadi seperti ini, anak-anak silakan perhatikan. Jadi kita nanti akan bikin seperti ini. Ini contohnya orang yang bikin. Ya, jadi baloknya dulu, nah dipotong-potong. Dan seperti ini ya, baru kita kaitkan. Nah, sudah jadi ada dua ya. Satu dimasukkan di dalamnya. Nah, seperti itu. Coba anak perhatikan. Nah. Ya, jadi dikaitkan ya seperti itu. Nah, jadi tadi ada dua, kemudian disatukan. Nah, diikat seperti itu. Baru dimasukkan sabutnya. Ya, sabut yang sudah dibersihkan. Dan siap untuk digunakan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kemudian dibuat gelasnya. Sudah jadi seperti ini. Nah, bagaimana Nana? Jelas Nak? Jelas. Nah, kira-kira bisa tidak dibuat? Bisa. Ya. Nah, sebelum kita buat, kita tepuk semangat dulu. Coba Nana berdiri. Supaya semangat Nana membuatnya. Nah, Ibu akan pimpinnya. Tepuk semangat. Sudah. Oke, sekarang anak-anakku kasih naik alat tambahan yang akan
kelapa. Dan hari ini Ibu akan mendampingi bersama Ibu Nuriana, wali kelas 4. Jadi akan mendampingi anak-anakku membuat pot dari sabut kelapa. Nah, bagaimana anak-anakku, sudah bawa alat tambahannya? Sudah, Bu. Saya membawa alat tambahan untuk siap digunakan. Dan kita akan mengerjakan per kelompok. Jadi anak-anakku masing-masing buat per kelompok, kerjasama dengan kelompoknya. Bagaimana, bisa? Bisa, Bu. Oke, kita mulai. Nah, silakan, Sunai. Ya, dipotong seperti itu. Ya. Mau cut dong. Cut. Coba ni kita mau potong-potong. Ini karena berapa kayaknya. Ya, seperti itu. Ini. Nah, jadi kita sudah ini. Jadi seperti ini. Nah, ya, aku coba di sini. Nah, coba di situ. Bagaimana di sini? Nah, coba diganti nah. Ya. Ya, seperti itu. Apa nih teh? Yang merah. Tajam banget yang merah. Teman-temannya pegang di sini. Supaya gampang untuk digunting. Nah, pegang di sini. Ya, seperti itu ya. Bagaimana di sini? Sudah hampir? Ya, jadi dibagi begitu ya. Ya. Ini sabutnya, silakan. Ya. Ya, teman-temannya bantu pegangkan ya. Supaya sudah bisa. Ya, teman-temannya dari sini.
gantian ya. Ya, ini sudah. Lanjut nak. Itu kayaknya jago masalah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah jadi. Sudah jadi satu. Ini nggak ada nih. Ini nggak ada. Pegang di sini, pegang di sini ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Arya sudah selesai? Sudah belum? Coba Kak, Ibu lihat dulu. Ya, ya bagus. Oke, sebelum Ibu suruh, kasih naik di depan. Semua anak berdiri dulu. Nah, kalau tadi sudah mengerjakan, silakan anak-anak angkat tangannya. Kasih dingin tangannya. Samping lagi. Nah, satu naik. Ya, supaya mengurangi tadi ketegangan setelah mengerjakan. Oke, sudah kembali. Bagaimana anak-anak? Senang? Senang. Nah, sekarang yang sudah selesai, kalian yang sudah selesai,
kegiatan hari ini. Nah, Ibu lihat alhamdulillah ini ya. Ini contoh di pemanfaatan. Awalnya tadi ini sabut kelapa. Nah, kita lihat saja dibuat tempat pembuangan sampah, disimpan di pinggir sungai, hanya terdapat di kebun. Ternyata ini memiliki nilai guna, ya. Ini contohnya ini bisa tempati pot bunga. Nah, bunga seperti bunga anggrek ya, seperti ini. Nah, cantik tidak? Nah, ini meskipun ya masih mau dirapikan, tapi anak-anakku tadi masih tahap belajar. Nah, alhamdulillah ini sudah bagus ya. Ini. Jadi awalnya tadi ini tidak hanya kita lihat saja di pinggir jalan, di bawah pohon kelapa. Ternyata bisa dimanfaatkan, bisa jadikan seperti ini. Nah, karena seperti tadi, jika hanya dibakar dapat mengakibatkan polusi udara. Jika hanya disimpan saja menumpuk dapat menjadi sarang nyamuk, sehingga mengakibatkan terjadilah beberapa penyakit. Bagaimana anak-anak? Nanti kalau ibu suruh bikin lagi begini bisa? Bisa. Ataupun di kebun milik kita, anak-anakku tanya sama rantaunya, ini sangat berguna seperti ini ya. Meskipun ini masih kerapiannya masih perlu ditingkatkan, tapi alhamdulillah anak-anakku sudah bisa membuatnya. Oke, tepuk tangan untuk anak-anakku semua. Oke, terima kasih atas partisipasinya anak-anakku hari ini. Terima kasih Ibu Wali kelas mendampingi pada kegiatan hari ini. Jadi tugasnya anak-anakku di rumah, silahkan kumpulkan lagi lebih banyak sabut kelapa yang ditemukan ya, paham ya? Sabut kelapa yang ditemukan dan dibikin seperti ini. Nah, supaya ini juga mempercantik ruangan. Oke. Sekian pada pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita, silakan kakak kelas pimpin temannya untuk berdoa setelah kegiatan. Sebelum anak-anakku pulang, silakan semua sampah, sisa-sisa sabut kelapa yang digunakan maupun itu sisa-sisa kawat, silakan anak-anakku dibersihkan.